Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas buku The Snowball Warren Buffett. Kali ini bab 17 yaitu Mount Everest part ketiga. Jadi bab ini itu tentang Benjamin Graham sebagai bapak value investing. Dan ini sudah ke part ketiga, yang part 1-2 sudah di minggu-minggu lalu. Jadi di part ketiga ini kita akan bahas beberapa ajaran dari Graham yang sangat penting untuk kita berinvestasi. Nah, di bab ini di part 3 ini Graham itu menekankan pentingnya tidak memakai uang pinjaman. Jadi banyak investor juga spekulator itu yang menggunakan uang pinjaman ketika berinvestasi. Jadi ketika membeli saham pakai uang margin sekuritas, pinjaman dari sekuritas, dan itu sangat dilarang oleh Benjamin Graham. Warren Buffett sendiri tidak pernah memakai uang pinjaman kecuali jumlahnya kecil dan ketika perusahaannya sudah demikian besar. Contoh ketika di 2008 dan kemudian di tahun 2020 ini Warren Buffett bikin obligasi. Tapi saat awal-awal itu Warren Buffett tidak pernah memakai uang pinjaman. Nah, dari pelajaran ini kita bisa mengambil pelajaran dari temannya Warren Buffett yaitu Rick Warren. Jadi Rick Warren itu yang dulu bareng-bareng Buffett investasi mulainya bareng Warren Buffett. Kemudian Rick Warren ini untuk modal investasinya dia memakai uang pinjaman yang cukup besar. Kemudian ketika terjadi crash 1974, Rick ini akhirnya kena dan akhirnya mayoritas dari dana modalnya itu terhapus dan dia kehilangan mayoritas dananya, dana pokoknya yang selain uang pinjaman, karena margin itu satu bunganya besar, kedua ketika pasar saham turun bisa di call atau bisa kita harus bayar untuk menutupi margin yang kita pinjam. Jadi pelajaran dari Rick Warren, jangan sekali-kali memakai uang pinjaman untuk investasi. Benjamin Graham, pelajaran berikutnya, Benjamin Graham itu sangat trauma dengan krisis 29-1932. Akibatnya adalah Benjamin Graham selalu ketika mungkin di kuliahnya dia mengajarkan cara menganalisa yang benar, menetapkan harga yang masa depan, tapi ketika beliau melakukan investasi sendiri, yang beliau harus jamin adalah nilai likuidasi. Jadi kalau kita berinvestasi, kalau kita melakukan valuasi, kita akan menemukan kira-kira nilai likuidasi atau nilai ketika bisnis ini dibangkrutkan terus dijual semua asetnya berapa. Nah, Benjamin Graham hanya mau membeli perusahaan-perusahaan yang nilainya itu di bawah nilai likuidasinya. Tentu saja ketika setelah Perang Dunia Kedua 1945 itu Amerika sedang jaya-jayanya, ekonomi sedang bagus-bagusnya, pertumbuhannya sedang tinggi-tingginya. Warren Buffett tidak setuju dengan ajaran Graham itu. Jadi ketika Warren Buffett beli Geico, itu Graham bilang kalau Geico ini kemahalan, jangan beli gitu. Tapi Warren Buffett tetap membeli, bahkan pakai 3/4 dari seluruh total portofolionya Warren Buffett saat itu 1951. Jadi Warren Buffett walaupun sangat memuja Benjamin Graham, itu sudah berbeda pendapatnya dari Benjamin Graham di tahun 1951. Apalagi nanti ketika ketemu Philip Fisher, ketemu Charlie Munger dan lain-lain, maka akan lebih banyak perbedaan
dengan Benjamin Graham yang asli. Nah, di tahun itu Warren Buffett sekitar umur 21 tahun atau 20 tahun, itu Warren Buffett kata oleh temannya yaitu Jack Alexander, Warren Buffett itu bisa sangat fokus. Jadi fokusnya bisa seperti spotlight. Jadi teman-temannya rame pun dia bisa membaca dengan konsentrasi yang sangat hebat. Dan itu bisa Warren Buffett lakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi setiap hari seperti itu terus. Dan Jack Alexander ketika di kamarnya Warren Buffett itu dia tidak tahu Warren Buffett kapan nih tidur sampai segitunya. Jadi Warren Buffett sangat-sangat hebat kerja kerasnya, terus sangat bisa fokus. Terus di sela-sela belajar di kamar, Warren Buffett itu sering ke perpustakaan Columbia untuk baca buku koran di tahun 1920-an sampai 1920-an sampai 1930-an. Dari situ maka Warren Buffett dapat informasi-informasi yang dia tidak dapatkan di tahun 1950-an. Contohnya crash 1929. Dari crash 1929 itu Warren Buffett banyak sekali dapat insight yang akhirnya bisa menghindarkan beliau dari dot-com bubble tahun 2000, terus junk bond tahun 1980-an dan lain-lain. Nah, kenapa kok Warren Buffett membaca banyak sekali koran, banyak sekali buku, banyak sekali edaran-edaran lain? Karena Warren Buffett ingin mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan menghilangkan prasangka dari pikiran orang lain. Seperti kita tahu, ketika satu data dikasihkan beberapa orang, maka kita dari data itu akan menemukan atau mendapat beberapa pendapat. Akan selalu seperti itu. Nah, Warren Buffett mengumpulkan banyak sekali informasi agar dia dapat menyimpulkan sendiri dan terbebas dari prasangka atau kesalahan pendapat orang. Dan Warren Buffett selain baca koran juga berjam-jam setiap hari itu membaca Moody's manual dan S&P manual. Jadi mencari saham setiap hari itu mencari saham beberapa jam. Jadi laporan keuangan di Moody's dan S&P manual. Di tengah-tengah kesibukannya, Warren Buffett itu menjalin hubungan dengan teman-temannya, terutama yang tertarik dengan investasi. Contohnya mendekat ke Walter Scholes, salah satu karyawan Graham Newman. Nah, dari Walter Scholes dan David ini ternyata Walter Scholes itu merawat istrinya yang hampir seluruh pernikahannya itu depresi berat. Dan Warren Buffett suka sekali orang seperti ini, seperti David Dodd yang istrinya juga seperti itu. Jadi Warren Buffett itu sangat mencari di jiwa orang tuh kesetiaan dan ketabahan. Terus Warren Buffett itu selama kuliah di Columbia S2 sampai saat itu, dari Benjamin Graham pertama kali jadi dosen sampai saat itu 1951 itu jadi satu-satunya mahasiswa yang dapat nilai A+ dari Graham. Karena itu Warren Buffett ingin untuk maju, untuk bertanya ke Graham apakah dia bisa masuk jadi karyawan Graham Newman Corporation. Nah, setelah Warren Buffett memberanikan diri untuk bertanya, jawaban Graham adalah Warren Buffett tidak bisa masuk ke Graham Newman Corporation. Karena apa? Bukan karena Warren Buffett tidak cerdas, bukan karena Warren Buffett tidak hebat, tapi karena Warren Buffett tidak atau bukan orang Yahudi. Jadi saat itu Amerika itu sangat terpecah-pecah, sangat rasis. Jadi Warren Buffett saat itu Benjamin Graham saat itu tuh sangat terlukai perasaannya karena seolah-olah disingkirkan oleh
orang-orang konservatif di Wall Street. Karena itu Benjamin Graham hanya merekrut orang-orang Yahudi di sana. Karena itu Warren Buffett akhirnya ditolak. Nah, setelah Warren Buffett ditolak dari Graham Newman ini, Warren Buffett akhirnya memutuskan untuk balik ke Omaha dan mengejar istrinya, yaitu Susie Buffett. Jadi seperti itu. Part ketiga, bab 17, Mount Everest. Bila ada pertanyaan terkait bab ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.